warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan sedikit mengenai presentasi kami, yaitu teknologi hemodialisis. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok A beranggotakan Ainin Afidatul Fitria, Umun Nikmatul Lailiyah, Fikriatul Fuadah, Brian Johannes Renaldi, Selena Aida Reza, Muhammad Rizky Alifian, dan Rosina Mufidah. Baik, saya akan mengawali presentasi hemodialisis dengan pendahuluan terlebih dahulu. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI tahun 2017, untuk kondisi normal sepasang ginjal akan menyaring sekitar 120 hingga 150 liter darah, lalu akan menghasilkan 1-2 liter urin per harinya. Salah satu penyakit terbesar yang menyerang organ vital ini adalah penyakit ginjal kronis atau PGK. Terapi hemodialisis sering digunakan untuk membantu penderita penyakit ginjal kronik tersebut. Adapun dialisis sendiri adalah suatu proses difusi molekul dalam larutan yang melewati membran semipermeabel. Tujuan utama dilakukannya terapi hemodialisis ini adalah untuk mengembalikan lingkungan cairan intraseluler dan ekstraseluler yang dimana merupakan karakteristik fungsi dari ginjal yang normal. Apakah hemodialisis itu? Menurut Rahmadi dan Meiliana dalam jurnalnya tahun 2009 menyatakan bahwa hemodialisis ini adalah suatu proses pemisahan zat tertentu, yakni toksin uremik atau limbah dari darah melalui membran semipermeabel di dalam dialiser dan selanjutnya dibuang melalui dialisat atau bahan cairan yang melewati membran dialisis. Pada bagian di samping ini menunjukkan bahwa adanya prinsip dasar pada dialisis, yakni pergerakan atau difusi partikel zat terlarut melintasi membran semipermeabel. Produk limbah metabolik seperti urea dan kreatinin berdifusi menuruni gradien konsentrasi dan sirkulasi ke dalam dialisat natrium bikarbonat NaHCO3, natrium klorida, NaCl, konsentrat asam, dan air deionisasi. Selama difusi ke dalam dialisat, ukuran partikel pada gilirannya menentukan laju difusi melintasi membran. Semakin besar ukuran partikel zat terlarut, semakin lambat laju difusi melintasi membran. Di sini arteri yang membawa darah beroksigen dari jantung terhubung ke vena yang membentuk arteriovenous yang membuat vena kuat, yakni dengan membentuk otot di sekitarnya seperti arteri, cukup untuk ditusuk berkali-kali serta tekanannya juga dipantau selama proses dialisis. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi penderita gagal ginjal, hemodialisis ini pun memiliki dampak. Pasien bisa bertahan hidup dengan menjalani terapi hemodialisa, namun masih banyak menyisakan sejumlah persoalan penting sebagai dampak dari terapi hemodialisa. Dalam penelitiannya oleh Mariana dan Astutik pada tahun 2018 mengenai dampak hemodialisa di ruang hemodialisa RSUD Pasar Rebo, pasien mengalami hipotensi dengan presentasi sebesar 61,6%, mengalami kerat otot dengan presentasi sebesar 74%, mengalami mual atau muntah dengan presentasi sebesar 67,1%, dan mengalami pusing atau sakit kepala dengan presentasi sebesar 80,8%. Kemudian penyebab dari CGK itu sendiri, yakni menurut Rahman menjelaskan bahwa penyebab penyakit ginjal pada dewasa didominasi nefropati diabetik, hipertensi, dan penyakit polikistik ginjal autosomal dominan. Adapun penyebab utama penyakit ginjal pada anak-anak yakni anomali kongenital ginjal dan saluran kemih. Kemudian pada sejarah hemodialisa sendiri yakni ditemukan oleh Thomas Graham Scotsman yang dijuluki sebagai bapak hemodialisa modern. Yakni Thomas melakukan percobaan dengan menyempurnakan pada alat-alat hemodialisa yang telah diciptakan pada masa lalu. Yang dilakukan oleh Thomas ini sendiri yakni tentang membran semipermeabel. Pada percobaan pertama yaitu dengan mencelupkan batang sayuran tertentu ke dalam air dan ternyata zat-zat terkandung di dalam sayuran tersebut keluar dan pindah ke air. Kemudian dilakukan percobaan kedua sebagai kelanjutannya
Jacob Abel mencoba mengalirkan darah hewan yang diambil dari pembuluh darah arteri hewan tersebut ke sebuah tabung yang di dalamnya terbagi atas 2 buah ruang dan dipisahkan oleh membran semi-permeable di ruang lain di aliran air. Ternyata, zat-zat tertentu berpindah dari darah ke dalam air melalui membran semi-permeable tersebut. Darah kemudian dialirkan kembali melalui pembuluh darah vena hewan tersebut. Dan dari sini timbullah istilah ginjal buatan. Pada tahun 1924, George Haas berhasil melakukan hemodialisa yang pertama kali terhadap manusia. Kemudian penyebab dari CGK itu sendiri, yakni menurut Rahman menjelaskan bahwa penyebab penyakit ginjal pada dewasa didominasi nefropati diabetik, hipertensi, dan penyakit polikistik ginjal autosomal dominan. Adapun penyebab utama penyakit ginjal pada anak-anak yakni anomali kongenital ginjal dan saluran kemih. Kemudian tentang permasalahan hemodialisis yang muncul saat pasien melakukan terapi, yakni yang pertama timbul hipotensi. Hipotensi intradialis terjadi akibat tekanan onkotik naik dan menyebabkan cairan keluar dari ruangan interstial untuk menyamakan tekanan onkotik antara 2 ruangan ekstraseluler. Kemudian yang kedua terjadi kram otot, yakni saat mendekati akhir sesi hemodialisis, di saat terjadi peningkatan vasopresor yang mengakibatkan jaringan kekurangan karnitin. Kemudian terjadi mual atau muntah, hal ini karena indikasi komplikasi terkait dengan dialisis. Kemudian saat kejadian pusing atau sakit kepala, hal ini mungkin disebabkan hipertensi, hipotensi, tingkat rendah natrium, penurunan osmolaritas serum, tingkat rendah renin plasma sebelum dan sesudah dialisis, kadar blood urea nitrogen, dan rendahnya tingkat magnesium. Kemudian kualitas hidup pasien. Pasien dengan penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis mengalami banyak perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang dikaitkan dengan proses penyakit dan kemampuan pasien untuk beradaptasi dengan perubahan. Kemudian, pada sejarah hemodialisa sendiri, yakni ditemukan oleh Thomas Graham Scotsman yang dijuluki sebagai Bapak Hemodialisa Modern. Yakni Thomas melakukan percobaan dengan menyempurnakan pada alat-alat hemodialisa yang telah diciptakan pada masa lalu. Yang dilakukan oleh Thomas ini sendiri, yakni tentang membran semi-permeable. Pada percobaan pertama yaitu dengan mencelupkan batang sayuran tertentu ke dalam air dan ternyata zat-zat terkandung di dalam sayuran tersebut keluar dan pindah ke air. Kemudian dilakukan percobaan kedua sebagai kelanjutannya. Jacob Abel mencoba mengalirkan darah hewan yang diambil dari pembuluh darah arteri hewan tersebut ke sebuah tabung yang di dalamnya terbagi atas 2 buah ruang dan dipisahkan oleh membran semi-permeable di ruang lain di aliran air. Ternyata, zat-zat tertentu berpindah dari darah ke dalam air melalui membran semi-permeable tersebut. Darah kemudian dialirkan kembali melalui pembuluh darah vena hewan tersebut. Dan dari sini timbullah istilah ginjal buatan. Pada tahun 1924, George Haas berhasil melakukan hemodialisa yang pertama kali terhadap manusia. Selanjutnya, perkembangan teknologi hemodialisis. Yang pertama dimulai dengan traditional membranes atau membran tradisional. Yang kedua yaitu innovative membranes atau membran inovatif, dan yang terakhir adalah living membranes atau membran hidup. Perkembangan ini akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Yang pertama adalah traditional membranes atau membran tradisional. Bahan berbasis selulosa telah digunakan sejak perawatan hemodialisis pertama dengan membran tabung kolodion. Pengembangan asli dari hollow fiber dialyzer pada 1960-an menggunakan selulosa yang diregenerasi sebagai bahan membran utama. Kekhawatiran tentang bioinkompatibilitas yang berasal dari gugus hidroksil dalam struktur selulosa mengarah pada pengembangan bahan membran lain yang disebut selulosa termodifikasi dengan peningkatan biokompatibilitas. Penggunaan vitamin E bonded membranes baru-baru ini dikembangkan untuk lebih meningkatkan biokompatibilitas dan meminimalkan stres oksidan terkait hemodialisis. Selain perbaikan dalam biokompatibilitas, membran hemodialisis telah dikembangkan untuk mereproduksi proses fisiologis ultrafiltrasi glomerulus dengan lebih baik. Dalam upaya untuk merekapitulasi ultrafiltrasi glomerulus dan penghilangan middle molecules, dikembangkan membran sintetis dengan ukuran pori yang lebih besar dan permeabilitas air yang tinggi dibandingkan dengan membran selulosa.
Ini disebut membran high flux, dibuat dengan bahan hidrofobik termasuk polyacrylnitril, polysulfon, polyarylater sulfon, atau polimida dengan berbagai komponen hidrofilik. Berdasarkan teknologi ini, fokus utama pengembangan membran baru-baru ini adalah untuk meningkatkan ukuran pori sekaligus mempertajam pemotongan berat molekul dari membran high flux untuk memaksimalkan penghilangan low molecular weight proteins. Pekerjaan lebih lanjut telah berkembang dengan membran superflux atau protein leaking. Manfaat keseluruhan untuk pasien hemodialisis kronis masih memerlukan evaluasi yang lebih ekstensif. Selanjutnya yaitu innovative membranes atau membran inovatif. Penelitian pertama yang terkait dengan ini yaitu eksplorasi membraneless dialysis, yaitu penelitian Edward Leonard Group yang memanfaatkan prinsip-prinsip mikrofluidik untuk mencapai dialysis without blood membrane contacts. Transportasi difusi zat terlarut bagaimanapun dapat terjadi dari satu jalur fluida ke yang lain. Partikulat dalam darah berlanjut di sepanjang aliran-aliran cairan, tetapi zat tersebut berdifusi dari darah ke dialisat sesuai dengan mobilitas difusinya. Umumnya berbanding terbalik dengan berat molekulnya. Perilaku darah dan protein dalam model sistem telah diteliti dan memberikan hasil yang menjanjikan. Pemisahan dua tahap diperlukan karena makromolekul seimbang dengan dialisat resirkulasi, terlepas dari berat molekulnya. Deskripsi alternatif dari teknik ini adalah bahwa water jacket menyediakan lapisan biokompatibilitas antara darah dan membran yang kemungkinan tidak ramah bagi pasien. Penelitian yang kedua yaitu perangkat pengganti ginjal baru yang disebut Human Nephron Filter. Nielsen dan rekannya menggambarkan perangkat filtrasi dua tahap yang kurang lebih sama dengan glomerulus dan tubulus. Membran glomerulus atau uji membran adalah membran hemofiltrasi konvensional yang melewati zat terlarut kecil dan mempertahankan makromolekul dan sel. Force driving untuk ultrafiltrasi tidak ditentukan dan mungkin merupakan pompa atau tekanan arteri. Membran tubular yaitu membran T adalah membran sintetis yang menggabungkan ion sintetis dan saluran aquaporin. Membran T secara teori memungkinkan reabsorpsi garam dan air sementara zat terlarut lainnya secara progresif terkonsentrasi di aliran ultrafiltrasi. Sebuah komentar baru-baru ini mengacu pada pemodelan komputer transportasi zat terlarut melintasi sistem dua membran dan memberikan perkiraan jarak yang disediakan oleh model sistem mereka. Konsep ini menarik karena menyajikan kemungkinan penggantian ginjal dialysis free. Motif force driving reabsorpsi melintasi membran T tidak dibahas secara rinci di sini. Tidak jelas dari tinjauan singkat mereka apakah transfer melintasi membran T semata-mata didorong oleh tekanan hidrostatik yang mirip dengan proses reverse osmosis water purification, karena tidak ada mekanisme transfer aktif yang dijelaskan. Yang terakhir yaitu living membranes atau membran hidup. Sebagai kemajuan perkembangan menuju hemodiafiltrasi dengan perangkat wearable atau implantable, keterbatasan utama dari teknologi membran saat ini adalah penurunan laju filtrasi karena deposisi protein pada membran dan oklusi trombotik dari hollow fibers. Masalah-masalah ini mengurangi daya tahan membran filtrasi. Potensi endothelial cell-seeded conduits di sepanjang permukaan filtrasi dapat memberikan hemokompatibilitas dan hemofiltrasi in vivo untuk aplikasi jangka panjang ini. Jaringan kapiler mikrofabrikasi dengan teknik sistem mikroelektromekanis dan perlekatan serta pertumbuhan endotel telah membuat kemajuan substansial baru-baru ini. Penggunaan progenitor sel endotel sirkulasi autologus menyediakan sumber sel histokompatibel untuk fabrikasi perangkat. Penggunaan teknologi membran saat ini atau di masa depan yang diarahkan hanya pada pembuangan zat terlarut dan cairan kecil pada penderita gagal ginjal baik akut maupun kronis akan terus mengakibatkan incomplete renal substitutional therapy. Yang penting pada teknologi ini adalah sel tubulus ginjal dapat menyediakan sarana biologis untuk menyerap kembali ultrafiltrasi. Proses resorpsi ini sangat penting dalam mempertahankan hemostasis volume pada pasien dengan end-stage renal disease atau ESRD yang membutuhkan fungsi pembersihan 5-10 ml per menit. Conclusion. Hemodialisis ini merupakan suatu proses dari pemisahan zat tertentu, yaitu bisa berupa toksin uremik ataupun limbah dari darah melalui membran semi-permeabel di dalam dialiser dan selanjutnya kenimbang melalui dialisat. Untuk tujuan utama dilakukannya terapi hemodialisis ini yaitu untuk mengembalikan lingkungan cairan intraseluler dan ekstraseluler di mana merupakan karakteristik fungsi dari ginjal yang normal. Untuk dampak dari terapi hemodialisa yaitu bisa terjadi hipotensi, kram otot,
pusing dan juga mual, hingga perubahan pada fisik, patologis maupun sosialnya. Kemudian terdapat juga 3 perkembangan dari membran hemodialisis, yaitu traditional membranes, di mana memanfaatkan membran semi-permeabel dan juga gradien konsentrasi yang melintasi membran untuk transportasi vektor zat menggunakan selulosa termodifikasi. Untuk pengembangan membran ini adalah untuk meningkatkan ukuran pori sambil mempertajam pemotongan berat molekul dari membran high flux untuk memaksimalkan penghilangan low molecular weight proteins. Kemudian terdapat juga inovatif membranes pada penelitian Edward Leonard's Group. Ini memanfaatkan prinsip-prinsip microfluidic untuk mencapai dialisis without blood membrane contact. Nisensen juga dan rekannya telah mengusulkan perangkat pengganti ginjal baru atau dinamakan human nephron filter. Dan yang terakhir adalah living membranes, yaitu perkembangan hemodiafiltrasi yang menggunakan wearable atau implantable membran hemofiltrasi high flux dan associated extracellular matrix molecule coating. Dengan demikian bertindak sebagai scaffold dan imun barrier untuk sel-sel tubulus bioartificial yang akan mengendalikan metabolisme ginjal. Dan demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan dapat disampaikan di kolom komentar atau pada wadah yang telah disediakan di aula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.